Kemudian ada lagi wabaidul mayyiti, telur bangkai kalau sudah keras intasolat tohirun adalah suci. Ana manungsa sing sempurna, ana manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, personil atau anggota yasinan rutin di teras kita ini. Syukur alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih dikasih nikmat sehat walafiat, masih dikasih nikmat iman, Islam dan segalanya. Salat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan suri tauladan kita, juga beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang soleh dan solehah insyaallah. Seperti biasa, syukur alhamdulillah, kita awali diskusi kita tentang ilmu fikih. Ini membahas tarjimah kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Kita awali dengan bertawassul kepada Rasulullah seraya memohon keberkahan dari beliau, dan juga kita hadiahkan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini. Semoga keilmuannya senantiasa menjadi cahaya buat umat Islam, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ummati ajmain. Khususan hadiatan ila rohi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribali Al-Fanani wa usulihim wa furu'ihim wa ali silsilatihim. Syaillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih membahas tentang syarat kedua dari syarat sah salat, yaitu suci badan dan lingkungan kita. Kemarin kita sudah bahas macam-macam najis ya, diantaranya ada darah, nanah, muntah dan lain sebagainya. Kemudian kemarin sampai kepada mani, wadi dan juga madhi. Ya, itu 3 jenis cairan yang keluar dari zakar atau kemaluan kaum laki-laki. Sekarang kita lanjutkan. Warutubatu farjin. Yang ketiga atau yang berikutnya adalah yang bagian daripada najis itu lendir atau cairan yang keluar dari farji perempuan. Itu juga najis. Tapi ada, sama seperti laki-laki, ada juga yang namanya mani di perempuan. Nah, ciri-cirinya sama dengan laki-laki, keluar mungkin pada saat istilah biologisnya orgasme. Nah, itu juga suci, tapi wajib mandi. Cuman bedanya kalau laki-laki agak keputihan, kalau perempuan maninya itu agak kekuningan, ya, menurut para ahli. Jadi lendir atau cairan yang keluar dari farji perempuan itu juga termasuk najis, illa maniin, kecuali mani tadi, ya. Kemudian
Alal aswa wahiyya ma'un abiyadu mutaraddidun bainal madhi wal araqi yakhruju min batinil farji alladzi la yajibu ghusluhu bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu ghusluhu fa innahu tahirun qat'an. Secara pasti menurut kaul yang lebih benar, lendir farji yaitu cairan putih yang diragukan apakah termasuk madhi atau keringat yang keluar dari farji yang tidak wajib dicuci ketika mandi wajib, tetapi lendir itu tetap najis. Jadi cairan najis yang pertama itu adalah madhi. Kemarin definisi madhi itu masih ingat Mas Ariel? Cairan yang keluar pada saat birahi. Nah, pada saat syahwat memuncak itu biasanya keluar cairan lendir bening biasanya. Nah, pada perempuan pun ada. Ya, itu namanya madhi. Nah, madhi itu hukumnya najis. Ya, tapi kalau maninya keluar pada saat beliau itu orgasme itu enggak najis, itu suci, sama seperti maninya laki-laki. Tapi kalau ragu apakah itu madhi atau cuma keringat. Nah, kata menurut bagian besar ulama mazhab Syafi'i itu ditarik kepada dia lebih yakin ke yang mana, maksudnya lebih condong ke yang mana gitu. Kalau condongnya ke keringat berarti itu suci, kalau condongnya ke madhi berarti itu najis, harus dicuci gitu ya. Berbeda dengan air yang keluar dari farji yaitu wajib dicuci ketika istinja, maka harus dicuci. Istinja itu cebok kalau bahasa sehari-hari kita ya. Air yang keluar dari dalam kantong farji jelas hukumnya najis. Jadi air yang keluar dari kemaluan perempuan itu hukumnya najis secara qat'i selain tadi mani itu ya. Kemudian yang berikutnya yang termasuk najis juga wa kullu kharijin minal batini, yang disebut najis pula setiap sesuatu yang keluar dari perut. Sesuatu yang keluar dari perut. Nah, bisa cairan wa kalma'il khariji ma'al waladi ya. Seperti dan air ketuban yang keluar beserta bayi. Nah, jadi sesuatu yang keluar dari perut ya, baik itu melalui jalan mulut tersebut dengan muntah maupun jalan yang lain, bisa itu lahiran gitu kan, atau operasi misalkan sesar atau apa. Nah, itu hukumnya najis cairannya, tapi bayinya mah enggak. Termasuk darah, cairan melahirkan itu kan ketika melahirkan pasti ada pelumasnya ya, nggak mungkin lahir begitu saja. Nah, cairan itu juga najis. Ma'a waladi, jadi yang keluar beserta bayi, au qablahu atau sebelumnya. Wala farqa bainal infisaliha wa adamiha. Hukum di atas tersebut tidak berbeda dengan lendir yang terpisah dari farji atau yang masih melekat. Bainal infisal wa adamihi alal mu'tamad, menurut kaul mu'tamad. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata al farqu bainar rutubah, perbedaan antara lendir yang suci wan najasah dan lendir yang najis, al-ittisal itu terletak pada apakah dia itu masih melekat pada badan ya, artinya masih ada di dalam perut, wal infisal atau udah keluar dari perut gitu. Maksudnya kalau masih di dalam perut, bagian dari perut itu hukumnya suci, nggak najis. Tapi ketika sudah keluar dari perut itu hukumnya najis gitu ya. Falau infisalat fafil kifayati anil imami annaha najisatun. Kalau sudah berpisah menurut kitab kifayah kalangan imam termasuk najis. Kalau masih melekat maka hukumnya suci. Jadi yang berikutnya ini tadi bicara tentang lendir perempuan, yang berikutnya ini sesuatu yang keluar dari dalam perut. Seperti contohnya cairan yang keluar pada saat perempuan itu melahirkan ya, atau plasentanya juga itu ya, itu juga termasuk
kategori najis yang harus dibersihkan cairannya itu. Kalau plasentanya mungkin suci, tapi kalau lendirnya itu yang disebutnya najis. Ya, ada iklan dulu sebentar nih. Ada yang ini kali. Iring. Udah dapet tuh 2 Mas Ariel ya. Yang ketiga malam ini wala yajibu waslul zakaril mujami'i. Nah, nih Pak Thomas. Tidak wajib mencuci zakar atau kemaluan laki-laki setelah jima. Gak wajib dicuci tuh. Kayak ketemu. Gak enak. Kenapa nggak wajib dicuci? Nah, wal baidi wal waladi wa afta syekhuna bil afi an rutubatil basuri limubtala biha. Nah, kenapa? Begitu pula telur yang baru keluar dan bayi walaupun basah dengan lendir farji. Jadi nggak wajib dicuci. Syekhuna berfatwa lendir wasir. Nah, ini ada lanjutannya. Jadi disamakan dengan wasir. Wa afta syekhuna bil afwi an rutubatil basuri limubtalan biha wa kadza baidu ghairi makulin wa yahillu akluhu alal asah wa sya'ru makulin wa warishuhu idza ubina fi hayatihi. Syekhuna berfatwa kalau dalam kitab ini ada kata syekhuna itu merujuk kepada Imam Al-Haytami ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Kan ada yang Al-Asqalani, ada yang Haytami. Ini guru pengarang kitab ini langsung. Lendir wasir bagi orang yang menderita wasir bisa dimaafkan. Demikian pula telur hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Telur apa tuh? Hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, misalnya telur buaya gitu kan. Suci menurut kaul yang lebih benar. Jadi telur itu kan keluar pasti ada lendirnya tuh. Nah, itu lendirnya tuh suci. Begitupun lendir perempuan tadi ketika Pak Thomas nengok ke dalam. Itu ketika dicabut, itu nggak wajib dicuci sebenarnya. Bagus. Oh, udah. Oke, udah. Oh, Pakai odol sikat. Bilang aja biar keset. Lalu kalau hewan bulunya gimana? Misalkan bulu babi, bulu guguk gitu kan. Bulu dan kumis hewan yang halal dimakan dagingnya termasuk suci bila dipotong pada waktu binatang tersebut masih hidup. Tapi kalau binatang yang tidak halal tetap tidak suci. Itu ya, kalau dia dalam kondisi basah. Kalau kering sama kering nggak jadi nempel najisnya. Gitu. Jadi bulu kucing, bulu hewan lain ataupun bulu kambing atau bulu apa, ketika hewan itu halal dimakan dagingnya ketika ataupun bukan hewan najis gitu kan. Bila dipotong hewan itu dagingnya halal, itu nggak najis gitu. Kecuali kucing dimakan halal gak dagingnya? Enggak. Tapi dia karena nggak menyebabkan najis besar ya, itu tetap nggak najis. Dimakan. Ada Manado. Manado ya, dia agamanya apa dulu? Walau syakka, bila seseorang merasa ragu fi sya'rin mengenai bulu dan sebagainya, wanahwihi, bulu apa nih? Bulu hewan atau mas, bukan bulu itu. Ahwa min makulin au ghairihi, apakah dari hewan yang halal atau bukan? Atau mas ragu, ini bulu apa nih? Bulu guguk apa bulu sapi? Gitu kan. Sedangkan kan udah nggak ada hewannya, kita nggak tahu ya. Ragu tuh nempel di busana kita ya. Kemarin tuh saya Jakarta, bukan gado-gado, depan saya ada orang bajunya penuh bulu. Pas dilihat seragamnya, ternyata di situ seragam itu tuh apa? Kucing dan guguk itu yang ini tempat pemandiannya itu, ngebersihin. Itu banyak bulu banget tuh.
Apa ini bulu kucing apa? Kalau bulu gigit hampir ke gado-gado bahaya juga. Finger swab. Ya, kayak pet shop gitu. Nah, Pecek mah tempatnya coma. ahwa min makulin aw ghairihi aw hal infisala min hayyin aw mayitin fahuwa tahirun. Apakah dari hewan yang halal atau bukan, apakah terpisah dari hewan yang masih hidup atau sudah mati, semua itu hukumnya adalah suci. Jadi kalau kita nggak tahu itu bulu apa, misalkan itu bulu hewan halal atau hewan haram, itu suci. Tapi kalau kita yakin itu bulu guguk misalkan atau bulu babi, ya udah pasti hukumnya najis juga gitu. Atau apakah itu bulu dari bangkai gitu kan, misalkan kambing yang sudah mati, itu kan berubah tuh dia karena nggak disembelih jadi najis gitu. Itu bulunya juga kalau kita ragu itu suci. Kenapa? Wa qiyasuhu, dalam hal ini dikiaskan annal azma ya kadzalika wa bihi sarraha fil jawarihi, dikiaskan dengan bulu hukum yang sucinya telah dijelaskan dalam kitab Jawahir. Jadi dikiaskan ke bulu hewan yang tadi suci. Kemudian ada lagi wabaidul mayyiti, telur bangkai kalau sudah keras, intasolat tohirun adalah suci. Telur bangkai kalau sudah keras, maksudnya gimana tuh? Apa ini kali telur yang udah calang gitu kan, yang sudah busuk, udah ada dalamnya. Nah, ketika kering, ya, itu bisa suci. Kopior, iya. Kalau masih lembek wa ila fanajisun, maka hukumnya najis. Jadi kalau udah kering itu enggak. Telur bangkai wa baidul mayyitah sudah keras. Atau mungkin bisa jadi gini, Mas Ariel nemu bangkai bebek, pas dilihat dalamnya ada telurnya. Nah, ketika telur itu masih basah sama cairan bangkai tadi, biasanya kan kalau bangkai kan muai ya, itu bisa basah dulu. Nah, ketika masih basah, masih ada lendir-lendir dari si bangkai tadi, itu hukumnya najis. Tapi kalau udah kering, karena kelamaan di situ kena matahari terus atau karena yang lain, itu jadi suci tuh. Boleh dibawa pulang, boleh direbus gitu. Tapi dicuci dulu tetap ya. Wasu'ru kulli hayawanin tahirun. Setiap sisa minuman hewan yang suci adalah suci. Jadi kita punya air 1 ember. Ada rombongan sapi lewat. Diminum sama tuh si sapi. Masih ada sisanya. Nah, itu suci itu, nggak apa-apa. Kita mau masak kalau ini begitu boleh nggak apa-apa. Pasir iya. Tidak sapi dibakar. Kalau tanah jasa, lalu gimana kalau mulut tuh hewan kena najis? Ya ini sekarang kitabnya luar biasa nih ininya. Ya, kalau tanah jasa famuhu summa walago fimain kolilin. Jadi kondisi mulut hewannya kena najis, lalu hewan itu minum seteguk di air yang kurang dari 2 kula atau benda cair, ya misalnya apa gitu ya, dengan kolilin aw ma'in fa in kana ba'da ghaibatin, itu ada 2 kemungkinan. Fa'in kana ba'da ghaibatin yumkinu fiha taharatuhu. Jadi kalau hewan itu menghilang, misal gini, ada kucing nih habis makan tikus, kan mulutnya najis ya. Nah kemudian dia minum, kita punya air di ember, diminum sama si kucing tuh ya, itu ada 2 kemungkinan. Kalau kucing itu pernah menghilang dari jangkauan mata kita, sini,
Kalau hewan itu pernah menghilang tuh, hingga mungkin mulutnya menjadi suci lagi, mungkin karena dia minum di tempat yang lain, ya, dengan air yang cukup gitu kan, otomatis kan bersih lagi tuh. Dari air yang berlimpah atau yang mengalir, misalkan di kali gitu kan, maka air tersebut tidak najis walaupun yang meminumnya itu seperti misalnya kucing. Ya, tadi syaratnya kalau kucing itu dalam pandangan kita pernah pergi gitu kan, entah kemana, itu ada kemungkinan tuh si kucing suci mulutnya, karena bisa jadi dia minum di sungai atau minum di air yang banyak gitu kan, lebih dari 2 kula, baru minum air kita gitu di ember tadi tuh yang kecil. Nah, itu kemungkinan suci tuh. Tapi yang kemungkinan yang kedua, nah, toharatuhu bi wulugihi pima'in kasin au jarin lam yutanajis walau hiron, ya, seperti kucing, wa illa. Nah, illa ini berarti kebalikannya. Nah, kalau kebalikannya berarti apa? Kucing itu nggak pernah pergi. Artinya kita tahu si kucing di situ-situ aja gitu, ya. Si encek gitu kan, itu di situ-situ aja tuh, dia muter-muter sini doang gitu kan. Nah, itu dia makan atau dia minum si air tadi, padahal kita tahu dia itu habis makan bangkai, makan apa, tikus gitu kan, maka air itu hukumnya najis gitu, ya. Nah, Pak Thomas, Yes. lanjut. Nah, Syekhuna berkata tadi, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jadi guru langsung dari pengarang kitab ini. Kasuyuti, demikian pula Imam Suyuti, tab'an li ba'dil mutaakhirin, mengikuti sebagian besar ulama-ulama mutaakhirin, ya. Karena Imam Syafi'i itu kan ada kaulnya 2 ya, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Jadi mutaakhirin ini lebih kepada kaul jadid, kaul yang baru. Innahu yu'fa an yasirin urfan, bulu yang bernajis dimaafkan, dengan catatan bulu yang bernajis dimaafkan. Innahu yu'fa an yasirin urfan min sya'ri najisin min ghairi mughaladzin, kecuali najis mughaladah, dari asal najis itu. Jadi selain bulu apa tadi, anjing, bulu babi, itu masih dimaafkan. Misalkan kucing, misalkan kucingnya itu tadi habis makan bangkai terus dia jilat-jilat bulunya, biasanya kan gitu kan. Nah, itu masih dimaafu. Tapi kalau bulunya bulu najis mughaladzah kayak anjing dan babi, itu tetap tidak dimaafu, hukumnya najis. Nah, di sini ada contoh nih. Min ghairi mughaladzatin wa min dukhanin najasatin wa amma ala rijlin dubabin. Wa in ru'iya wa ma ala manfadin ghairi adami mimma kharaja minhu. Contohnya di sini seperti najis pada kaki lalat. Nah, lalat nih, dia kan terbang loh. Yang terlihat dan dari lubang badan selain manusia, dari setiap perkara yang keluar dari lubang itu dimaafkan juga kotoran burung dan yang berada pada mulutnya, kotoran ikan, kemudian kotoran binatang yang hidup di air atau dari hewan yang berada pada daun kelapa yang dipakai atap rumah sebagai penutup hujan sekiranya suka memelihara air dari najis. Jadi ini berbicara najis-najis yang dimaafu atau najis-najis yang ditolerir, masih dimaafkan. Tadi yang pertama, bulu hewan yang bernajis dimaafkan, sedikit menurut adat dimaafkan, kecuali najis mughaladzah yang berasal dari najis. Ya, contoh najis yang dimaafkan lagi adalah najis pada kaki lalat. Itu kaki lalat kan kita nggak pernah tahu tuh, dia hinggap di mana aja tuh. Masa iya ada lalat kita teliti dulu gitu kan. Ini alat cium-cium dulu gitu. Yang terlihat dan dari lubang badan selain manusia dari setiap perkara najis yang keluar dari lubang itu. Dimaafkan juga kotoran burung dan apa yang berada pada mulutnya.
kotoran ikan dan kotoran binatang yang hidup di air atau dari hewan yang berada pada daun kelapa yang dipakai atap. Ini biasanya apa? Bangbung ya? Apa tuh? Apa namanya? Kumbang apa tuh? Ada kan biasanya kumbang kelapa itu? Heeh. Nah, Bangku yang keras itu. sebagai baunya itu untuk penutup hujan. Ya kenapa? Karena tadi tuh sulit, Iya, iya, sulit memelihara terhindar dari najis. Kemudian ada lagi qala jam'un, sebanyakan ulama berkata wa kadza matulkihil pi'ranu minar ra'fi, dimaafkan pula setiap najis atau kotoran yang terbawa oleh tikus dari kolam yang tidak terpelihara. Fihyadil alkha idza amal ibtila bihi wa yu'addi bi khaisul fajariyu wa syartu dzalika kulluhu idza kana fil ma'i aw la yughayyiru intaha. Bila najis itu mengenai kolam tersebut, pendapat ini diperkuat oleh pembahasan Imam Faroji. Syarat dimaafkan itu kalau airnya tidak berubah. Di sini ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ya, nggak apa-apa sambil dimakanin rangsomannya. Duh. Nah, ini masih ngebahas tentang najis. Kalau kita simpulkan tadi yang pertama kita bahas bagian najis juga adalah cairan yang keluar dari kemaluan perempuan. Itu ada yang najis, ada juga yang suci. Kemudian tadi ketika habis jima itu kemaluan kita nggak wajib dicuci tuh. Kalau kita yakin nggak kena mazinya, cuma kena mani dari si istri kita itu. Kemudian ada juga tadi hewan yang dimaafkan ketika bernajis dan sebagainya. Kalau tadi kemaluan. Nggak wajib Kalau dicuci. mandi gimana, Pak? Hah? Nggak apa mandi. Mandi emang wajib. Kan emang habis jima itu harus mandi wajib. Maka ketika mandi ya dicuci gitu, dicuci juga. Jadi cucinya sekalian mandi. Ini nggak mandi dulu ya. Nggak mandi. Rambutnya dulu boleh. Kepalanya. Punya nanti udah masuk tuh. Kita nyusul ya. Ada yang ditanyakan? Oh, ini pembahasan tentang najis juga nih, lumayan banyak nih. Banyak banget nih. Jadi nggak ada pertanyaan. Sampelnya sangat luas itu. Iya, dalam banget. Riset kayaknya dulu. Bisa jadi, padahal dulu terbatas banget ya. Hebat Mas. Pusing. Sedetail Sedetail itu. kayak gitu. Detail banyak ya. Detail begitu. Padahal dulu belum ada Google ya. Padahal sekarang orang bikin buku kebanyakan ngambilnya ya dari internet gitu. Bisa nyusunnya ya. Itu Indonesia berapa tahun itu? Bikin. Ini juga belum tentu beres sampai cicilan lunas nih. Itu dari dia muda sampai tua kali. Ya, 15 tahun selesai nggak nih 2 jilid? Insya Allah. Insya Allah ya, panjang umur, sehat semuanya. Cicilan mas. Ganti lagi baru. Baru. Iya. Benar namanya. Jadi kiai lah. Saya ngotot jadi kiai dah. Berarti dibakar. Aduh. Iya. Ya aduk, minumin. Gimana? Lanjut atau cukup? Kok Pak? Cukup ya, dikit-dikit aja. Yang penting masuk daripada banyak-banyak muncrat kan. Nggak ada yang itu, nggak ada yang masuk ke pikiran gitu ya. Wajabadu Allah alam bisawab. Semakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.